Jadi untuk Kak Ongke, jadi ya udah. saya minta maaf aja, saya tidak berani lawan kamu. Tadi itu tensi aja toh, gara-gara maafin sapu adik ini. Tidak selesai. Ya bodoh, diracun sama Poland. Poland juga nggak perlu begitu. Allah Akbar. Tadi Cima ngediam gua. Kakak, tolong kasih tahu Kak, konten yang mana yang bikin anak-anak tersinggung. Saya sejujurnya minta maaf, tapi saya tidak ada maksud menyinggung siapa-siapa. Terus gue bilang ke dia, Cima lu udah take down kontennya. Halo guys, ada kabar menarik nih. Baru-baru ini, King Cima memberikan klarifikasinya terkait ungkapan dirinya mengenai Kakak Ongke ketika press conference. Cima juga menegaskan bahwa dirinya sebenarnya tak ingin menghadapi Kakak Ongke. Bagaimanapun juga, mereka berdua pernah sangat dekat. Bukan hanya rekan sesama petarung, tapi juga sahabat. Ya, saat ini memang ramai sekali diperbincangkan terkait keretakan hubungan antara King Cima dengan klien kakak. King Cima menjelaskan langsung bahwa ucapannya soal Kakak Ongke sebenarnya muncul karena ia terbawa suasana dan hiporia di atas panggung. Klarifikasi di sini langsung. Klarifikasi. Tadi pasal yang tadi dia ngomong Kakak Ongke. Harus geret-geret saya selalu. Semua orang nih selalu pasti bawa nama saya. Ya, tadi itu tidak sengaja. Harus saya. Baru tadi Batra Boxing Camp. Baru Kamu yang dulu. Ya, masa kau mau bilang kau latihan di Batra Boxing Camp terus mau lawan Kakak Ongke selesai. Saya akan kalah sih. Itu tidak mungkin. Jadi untuk Kakak Ongke, jadi ya udah. saya minta maaf aja, saya tidak berani lawan kamu. Tadi itu tensi aja toh, gara-gara maafin sapu adik ini. Memang dia bodoh dia. Saya Sekolah tidak selesai. Ya bodoh, diracun sama Poland. Poland juga nggak perlu begitu. Berjaga-laga. Allah Akbar. Kepala pusing. Kepala pusing. Semua. Biasalah kalau di atas orang dah coba-coba mesti kita geram tuh. Kita mana? Macam aku lah masa nak lawan Ongke dekat bawah. Aku akan humble. Oke. Tapi bila dipanas-panas tak boleh. Betul. Tapi itu semua apa orang panggil? Kontroversi. Part of the show lah. Part of the show. Jangan terasa lah. Oke. Tidak terasa, maafkan saya dan sependapat saya. Oke. Dan untuk kalian semua netizen jangan menggoreng-goreng yang tidak betul, oke? Udah langsung dari mulut saya sendiri. Oke. Jaya. Alhamdulillah. Oke, tolonglah. Bentar. Jangan ini. Biar kau tidak dihancurkan sama dia. Canda tahu. Lalu sebenarnya apa sih yang membuat hubungan mereka merenggang? Sebuah unggahan dari Bapak Online atau Bang Patra yang merupakan sahabat dari kedua belah pihak. Dirinya sedikit membocorkan cerita di balik ketegangan ini. Gue bakal ngasih kalian semua satu pernyataan. Dan kalau kalian semua tidak terima dan menyangkal dengan pernyataan gue ini, berarti memang fix kalian semua itu cuma pembenci klien kakak. Justru karena nama klien kakak dan nama Jaden Bahtera, nama Cima bisa terangkat. Kalau bukan karena klien kakak dan nama Jaden Bahtera, kalau Cima nggak bikin konten sama mereka, namanya udah tenggelam. Apalagi pas kemarin dia kalah sama Capung, dihujat di mana-mana, dikatain di mana-mana. Kalau bukan karena bikin konten sama klien kakak dan Jaden Bahtera, udah hilang namanya, udah tenggelam dia. Mungkin sekarang namanya hanya sebesar Surya Dharma. Surya Dharma, my man, no offense, tapi that's the fact, Cima. Setelah gue posting konten yang tadi, Cima nge-DM gue, kakak, tolong kasih tahu kak, konten yang mana yang bikin anak-anak tersinggung. Saya sejujurnya minta maaf, tapi saya tidak ada maksud menyinggung siapa-siapa. Terus gue bilang ke dia, Cima lu udah take down kontennya. Berarti kalau dia udah take down kontennya, dia udah tahu masalahnya apa, dia tahu sumber masalahnya apa. Karena dia tahu sumber masalahnya apa, di take down videonya. Terus gue bilang ke dia, Cima, satu Indonesia ini tahu kalau lo di Jakarta itu bergaul sama klien kakak dan Jaden Bahtera. Karena Jaden juga bergaul sama klien kakak. Habis itu lo dekat sama teman-teman di Malaysia. Nah, sementara lo di Malaysia, lo menang tinju, lo posting foto waktu lo menang itu, di belakang lo ada orang-orang teman-teman dari Malaysia dengan bahasa kayak gini, akhirnya Tuhan menjauhkanku dari orang-orang yang dekat denganku.
Ya orang yang lihat konten lu, orang pasti bakal berpikir itu konten buat orang-orang di Jakarta. Yang di Jakarta siapa ya? Klan Kakak. Lu sendiri yang menggiring opini itu, Cima. Memang benar hubungan lo sama Klan Kakak saat itu memang lagi gak enak. Cuman lu lebih memperjelas. Lu sendiri yang memperjelas hubungan kalian kayak gimana. Anak-anak gak ada yang giring opini. Anak-anak gak ada yang gimana-gimana. Justru anak-anak bikin konten yang di pantai, live ngomong apa, itu karena setelah konten lu itu. Bahkan Ungke kan sempet komen kan di konten lu yang udah lu take down itu. Iya, karena memang anak-anak tersinggung sama konten lu itu. Siapa yang gak tersinggung coba, Cima? Kalau anak-anak cerita aja nih, aduh, gak usah bahas deh. Itu dapur belakang, orang-orang gak usah tahu. Cuman ya itu, bukan kita yang ngegiring opini, bukan anak-anak yang menggiring opini. Lu yang memperjelas keadaannya kayak gimana. Anak-anak jadinya memperjelas karena lu udah memperjelas itu. So iya. Jadi kalau lo tanya kenapa mereka pada gak suka sama lu, bukan karena lu dekat sama Putra Abdullah dan keluarga. Enggak ngaruh. Buset, bocah-bocah banget tuh anak-anak. Dan kenapa gue beropini? Karena gue abang-abangnya mereka. Gue abangnya KJ, gue abangnya Ungke, dan gue abang elu. Makanya gue kasih tahu, Cima. Iya kan? Gue ngasih tahu elu biar lu juga tahu, lu inget-inget. Kenapa nih? Kalau memang anak-anak itu nggak mau ngasih tahu lu apa, ini gue tegur biar lu inget. Gue ngasih tahu elu biar lu pikir-pikir lagi, lu ada salah apa, lu ada bikin konten apa yang menyinggung hati mereka. Gue yang ngasih tahu, padahal gue nggak ada urusan apa-apa. Cuman karena gue nganggap lu adik gue nganggap kakak Ungke adik-adik gue ngasih tahu lu nih bertiga nih, lu tuh khususnya, biar dikelarin masalahnya. Ah, sekarang lu udah tahu kan masalahnya apa? Gue udah bukain jalan tuh. Coba Mungkin ini hanyalah kesalahpahaman. Ya, semoga saja hal tersebut dapat segera diluruskan dan diperbaiki. Dan semoga juga hubungan mereka dapat seperti dahulu lagi. Nah, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Karena di sini akan selalu ada update menarik terkait dunia combat sport. Sampai jumpa kembali dalam kabar berikutnya.